إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نبي بعد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam masjid ini, dalam kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita rezeki yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, badal Islamu ghariban fasiya'udu gharib fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah SAW, Islam itu dulu di awalnya adalah asing dan akan kembali menjadi asing, dan bahagialah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yuhyi sunnatin Nabi idza matat. Bahagialah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW ketika sunnah itu mulai ditinggalkan. Itulah zaman keterasingan. Orang yang mengerjakan Islam, mengamalkan Islam, berpegang teguh dengan Islam, dianggap sebagai orang-orang asing dan aneh. Kata Rasulullah SAW, fatuba lil ghuraba. Bahagialah mereka yang mereka berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasulullah dan sunnah Rasulullah di zaman keterasingan. Para hadirin, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang pandangan hidup atau prinsip-prinsip hidup. Yang dimaksud di sini adalah Quran, Allah dan Rasul. Itu di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah banyak sekali memberikan kepada kita pandangan-pandangan hidup. Kalau pandangan-pandangan ini kita pegang dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Yang dimaksud pandangan-pandangan di sini bukan hanya pandangan-pandangan akidah, tapi kadang-kadang cara pandang hidup. Cara pandang bagaimana bergaul dengan manusia, cara pandang bagaimana menilai manusia, cara pandang bagaimana kita berinteraksi, itu di dalam Quran ada. Maka Quran ini kitab yang paling sempurna. Bahkan orang-orang Yahudi, mereka suatu hari pernah datang ke Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, kabarkan tentangku bagaimana kalau sudah bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Maka Rasul mengatakan ketika itu manusia akan berada di tempat yang gelap dan di bawah jembatan, maksudnya sirat. Lalu dia tanya lagi, kalau begitu kabarkan kepadaku bagaimana tentang kehidupan nanti setelah kematian. Rasulullah kabarkan tentang bagaimana siksa kubur dan yang lainnya. Maka ketika itu orang Yahudi mengatakan, kamu telah berucap seperti ucapan orang-orang terdahulu. Maksudnya, seperti nenek moyang mereka Yahudi. Yang diingin tegaskan di sini berarti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak ada satupun yang diingkari oleh orang-orang Yahudi. Benar. Bahkan apa yang dibawa Rasulullah SAW itu menekankan dan menegaskan dan menambah tentang kebaikan yang ada dibawa oleh para nabi. Termasuk perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara ringan. Sampai orang Yahudi mengatakan, tidaklah nabimu itu mengajar kepada kamu
Dari mulai burung yang menepakkan sayapnya di langit sampai orang masuk kamar mandi diajarkan oleh nabimu. Mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu betul-betul mengajarkan perkara yang rinci dalam agama. Yang bilang ini orang Yahudi di zaman Rasulullah. Berarti orang Yahudi itu tahu agama Islam yang dibawa Rasulullah dengan rinci. Karena mereka mengikuti terus. Bani Israel, mereka orang bantah. Karena kan mereka keturunan Bani Israel. Jadi mereka tuh saling nunggu. Kapan nih cerita tentang Bani Israel yang salah? Ternyata mereka tunggu-tunggu, gak pernah ada berita yang bertentangan. Bahkan semakin turun ayat, semakin mereka yakin. Komplit di Quran. Di akhir Quran pun dikatakan, inilah berita gaib yang kami kabarkan padamu. Kalau cerita Nabi Yusuf itu salah, orang Israel, orang Yahudi di Madinah pasti sudah menolak, sudah bersuara. Muhammad bohong. Tapi kenapa mereka nggak bersuara? Mereka nggak menolak. Karena memang Quran benar. Bahkan mempertegas apa yang mereka dapat. Nabi Musa dari Bani Israel. Nabi Ibrahim pun mereka meyakini tentang Ibrahim. Yang di sini yang kita ingin tegaskan kepada teman-teman semua bahwasannya Quran itu benar. Quran itu benar. Dan Quran itu rinci memberikan pembimbingan kepada kita. Dzarikal kitabu hudal lil muttaqin. Inilah kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk dalam muamalah. Petunjuk dalam segala hal. Kita masuk saja. Allah menciptakan alam ini. Penting. Allah menciptakan manusia, menciptakan yang hidup, semua ini tujuannya adalah bukan untuk yang sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya untuk main-main semata. Bukan. Semua ini bukan untuk main-main. Langit yang 7 lapis bersama jutaan planet di atas sana. Bumi yang 7 lapis bersama ribuan, bahkan ribuan juta mungkin makhluk-makhluknya. Ini diciptakan bukan buat untuk main-main. Bukan hanya untuk perlombaan. Bukan hanya untuk sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian itu sia-sia, begitu aja lewat waktu? Gak ada yang ditanya, gak ada yang ditanggungjawabkan. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kalian tidak dikembalikan untukku? Fata'ala Allahu malikul malikul haq. Maka Maha Suci Allah, dialah Raja yang hak. Ini pandangan hidup yang pertama. Orang Islam harus mengerti untuk apa dia diciptakan. Kalau kau tidak mengerti atau kita tidak mengerti untuk apa diciptakan, maka salah dalam melangkah. Akan ada orang yang menyangka bahwasannya dia diciptakan hanya untuk berlomba mengumpulkan harta. Bukan. Harta itu bukan itu yang buat berlomba kita. Kita diciptakan untuk dimasukkan ke surga. Tapi sebelum masuk surga dikasih di dunia supaya diuji siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas. Jadi hidup kita ini adalah untuk sebuah tujuan yang jelas. Ini harus menjadi pandangan hidup seorang mukmin. Karena bagaimana dia mau bekerja, bagaimana dia mau bertindak, bagaimana dia mau menyusun sebuah rencana dan mengarahkan sebuah tujuan kalau dia nggak ngerti tujuan hidup dia. Untuk apa tujuan hidupmu? Saya punya tujuan untuk jadi orang kaya, Ustaz. Itu bukan tujuan hidup, itu tujuan sebentar. Saya pengen jadi orang terkenal, Ustaz. Kamu diciptakan bukan buat itu.
Langit dan bumi ini diciptakan buat satu tujuan, yaitu untuk menampakkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ketika kau telah nampak di matamu kebesaran dan kekuasaan Allah, tunduklah, patuhlah, menghambalah kepada Dia. Barang siapa yang tidak mengerti prinsip hidup ini, dia akan hidup terombang-ambing, terbawa arus, dan gak jelas mau pergi kemana. Ada yang ikut ke kanan, dia ikut ke kanan. Ada yang ke kiri, dia ikut ke kiri. Ada orang nyungsep, dia ikut juga nyungsep. Sampai orang masuk ke lubang biawak, dia ikut. Karena gak ngerti tujuan hidupnya apa. Loh, kita tujuan untuk apa emang Ustaz? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dagang saya ngapain Ustaz? Dagang kamu itu menyempurnakan ibadah. Allah nggak ciptakan kamu jadi tukang dagang. Jadi pekerjaan saya sebagai PNS ngapain Ustaz? Itu mengisi waktu untuk kau bisa sempurnakan tujuanmu, ibadah kepada Allah. Ini prinsip, dan ini menjadi sebuah pandangan hidup bagi seorang mukmin. Hidup kita ini mencari ridho Allah. Jadi kalau ini yang menjadi prinsip hidup, mengerti apa yang harus dilakukan, mengerti apa yang terpenting, mengerti mana yang lebih didahulukan. Karena prinsipnya udah jelas, hidup saya untuk akhirat. Tapi kalau orang yang nggak ngerti prinsip hidup, apalagi hidupnya hanya untuk perlombaan yang nggak pernah garis finish. Ada nggak perlombaan yang nggak pernah garis finish, Pak? Hah? Orang perlombaan tapi nggak pernah garis finish, capek nggak ikut perlombaan itu? Siapa yang berani di sini ikut maraton tapi nggak ada garis finishnya? Nggak bakalan ada yang menang. Lah begitulah perlombaan dunia. Yang kaya pasti ada lebih kaya, yang terkenal pasti ada lebih terkenal, yang hebat pasti ada lebih hebat, yang berkuasa pasti ada berkuasa. Tilka ayyamun nudawiluha. Bahkan Allah bolak-balik harinya. Hari ini yang di atas, besok di bawah, yang di bawah besok di atas. Tilka ayyamun nudawiluha. Allah nggak pernah bilang berlombalah kalian untuk dunia, tapi Allah kalau untuk akhirat Allah bilang apa? Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk akhiratlah kalian berlomba. Jadi orang yang belum mengerti atau belum paham untuk apa dia diciptakan, itu langkah yang dasar yang membuat kesalahan. Sehingga dia nggak mengerti apa harus dilakukan. Apakah Allah ciptakan malaikat? Allah ciptakan Rasul? Allah turunkan kitab? Allah jadikan bumi yang begitu besar ini hanya untuk sia-sia, hanya untuk main-main? Itu bukan prinsip Islam. Cara pandang Islam, Allah ciptakan ini semua untuk tujuan agar Allah diibadahi. Saya kemarin baca, ada sebuah planet. Planet ini jauhnya mungkin 10 atau bahkan 20 kali lipat dibanding jauhnya matahari. Matahari itu jauhnya 150 juta kilometer kata mereka. Ini 10 lebih kali lipat. Dan dia besarnya 2000 kali lipat lebih besar dari matahari. Besar nggak Pak? Masya Allah. Jauh nggak itu? Kenapa Allah ciptakan itu? Kenapa Allah ciptakan itu? Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Kalau Allah paling besar, menunjukkan kebesarannya supaya apa? Supaya kita ngerti bahwasannya kita ini tidak ada apa-apanya. Cuman untuk itu Ustaz, iya. Allah ciptakan itu cuma satu tujuan pun nggak ada salah. Apa tujuannya? Supaya kita mengerti kebesaran Allah. Lah nggak ada hikmah lain Ustaz? Ada. Apa hikmah lain? Nggak tahu. Hikmahnya yang saya tahu adalah supaya Allah menampakkan kepada kita Dia itu paling besar, paling agung, supaya kita tunduk kepada Dia. Jadi alam ini semua Allah ciptakan. Alam ini semua Allah ciptakan tujuannya satu. Supaya kita ibadah dan kagum mengagungkan Allah. Itu tujuan. Kenapa kita diciptakan beraneka ragam makanan? Hamzah. Beraneka ragam makanan, rasa-rasanya macam-macam. Kenapa Allah nggak ciptain satu makanan yang udah yang penting kamu sehat makan ini? Ya kan? Allah ingin mempertontonkan kepada kita kekuasaannya.
Supaya apa dia pertontonkan kekuasaannya? Supaya kita syukur dan menghamba kepada dia. Ini tujuan hidup. Maka dalam surat Shad Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhanna alladziina kafaru wa wailul lil ladziina kafaru minan nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya batilan, sia-sia, main-main. Enggak diciptakan sia-sia dan main-main. Dzalika, barang siapa yang menyangka bahwasannya diciptakan hanya untuk begitu saja, sia-sia, dzalika dhannal ladzina kafaru, itulah prasangka orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa wailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang yang kufur kepada Allah dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip, menciptakan kita untuk ibadah. Lalu kalau ditanya lagi, kenapa Allah ciptakan ibadah tapi beraneka ragam agama, Ustaz? Beraneka ragam, dari Islam pun berpecah lagi. Nanti ada aneka ragam agama lagi. Lalu nanti ada aneka ragam pemahaman lagi. Kenapa Allah menciptakan itu semua? Kan akhirnya manusia jadi terpecah. Jawabannya satu, agar Allah tahu siapa yang betul-betul mencari jalan kepada Tuhannya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati supaya Allah uji kalian, siapa yang terbaik amal. Diuji. Ada yang diuji dengan pemahamannya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang tujuannya satu, supaya Allah tahu orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan mencari Tuhan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari jalan kami, bersungguh-sungguh dan berjuang di jalan kami, berjuang mencari kebenaran, berjuang untuk ibadah, berjuang untuk mengenal Tuhannya, lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan memberikan petunjuk dia kepada jalan-jalan Allah. Lalu manusia diciptakan ini ada badan, ada ruh, ada nafas. Ada badan, ada ruh, ada nafas. Nafas itu jiwa. Badan ini yang kelihatan, fisik. Allah tidak akan membeda-bedakan kita karena fisik. Karena fisik kita yang Allah bentukkan dan Allah kasih, itu murni pemberian Allah tanpa ada campur tangan manusia. Tanpa ada usaha manusia di dalam hal tersebut. Maka untuk fisik dan badan, Allah tidak pernah menilai manusia. Di mata Allah semua manusia sama. Mungkin yang cacat, mungkin yang hitam, mungkin yang suku A, suku B, ras A, ras B, semua sama karena semua ciptaan Allah. Innallaha la yanzur ila sawarikum wala ila atsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah bersabda dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah kalian. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal kalian. Manusia tercipta dari badan, ruh. Ruh ini pun ditanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Maka katakanlah ruh itu cuma Allah yang tahu. Yang ketiga, itulah nafas, jiwa. Jiwa inilah penghuni badan. Badan itu casing, tapi isinya adalah jiwa. Jika jiwa ini baik dengan keimanan, maka badan yang merupakan zahir tadi akan menjadi baik dalam perbuatan. Jiwa inilah tempat diisinya ilmu. Jiwa inilah tempat diisinya iman. Jiwa inilah tempat seorang itu menjadi mulia atau hina di sisi Allah. Maka Allah mengatakan, walakin yanzur ila qulubikum
wa amalikum. Rasul mengatakan akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, innallaha atau akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Takwa itu di hati, kata Rasulullah, jiwa. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu yang mendominasi dalam amalnya adalah jiwanya. Walaupun zahirnya pasti akan memancarkan jiwanya. Berbeda dengan orang-orang munafikin. Mereka yang mendominasi adalah zahirnya, walaupun jiwa dan batinnya rusak. Maka itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika menceritakan orang-orang munafikin, فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِيَّقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Kalau kau lihat fisik-fisik mereka, kau kagum sama fisik mereka. تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Kau kagum dengan fisik mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, sampai kalau mereka berbicara kau akan mendengarkan ucapan mereka, terperangah dengan ucapan mereka. Kenapa? Mereka memperbaiki zahir tapi tidak memperbaiki batin. Adapun orang mukmin, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang tazakka, mensucikan jiwanya. Jiwa ini lebih penting kita perbaiki, kita didik, kita luruskan, bahkan lebih penting daripada hanya memperbaiki zahir. Betul, zahir kita perlu kita perhatikan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencukai keindahan. Silahkan jaga keindahan fisik kita, tapi yang paling penting bagi seorang mukmin, keindahan batin, keindahan jiwanya, keindahan dari ketakwaan dan imannya. Lalu dikatakan, ya, dikatakan juga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Zumar ayat 42, wallahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alaiha al-maut wa yursila ukhra ila al-ajali musamma. Allah yang mewafatkan anfus, jiwa, ketika matinya, walati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati karena tidurnya, fayumsik, Allah menahan jiwanya. Jadi kalau orang tidur itu fayumsik, Allah tahan jiwanya, rohnya. Mau dibalikkan lagi atau dia tidak dibalikkan. Kalau begitu ditanya, mana yang lebih mendominasi di dalam manusia ini? Jiwanya kah atau fisiknya? Maka dalam keseharian kita, fisik ini mendominasi. Tapi fisik yang mendominasi ini, itu karena ada instalan jiwa di dalam dadanya, di dalam dirinya. Jadi jiwa itu mempengaruhi fisiknya. Maka di sini, Quran menyebutkan ada 3 jenis jiwa manusia. Ada 3 jenis jiwa manusia. Yang pertama, sifat jiwa itu, sifat jiwa memerintahkan kepada kejelekan. Itu sifat jiwa. Maka kalau ditanya, sebenarnya yang mengganggu kita itu jin, setan, atau memang jiwa kita yang memerintahkan kejelekan? Hah? Dua-duanya. Betul. Jin itu cuma ngerayu. Kalau di dalam hatimu baik, dia gak bakalan bisa ngerayu. Siapa yang bisa dia rayu? Yang jiwanya pun condong ke sana. Apakah jin bisa memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan? Enggak, dia cuma ngebisikin. Ngebisikin. Tapi kalau yang dibisikkan itu jiwanya baik, nggak suka. Maaf Pak. Maaf, saya contohkan ini. Mungkin contoh yang jelek, tapi ini sebagai contoh saja. Dibisikin di dalam hati, makan bangkai. Tapi kita lihat, di bangkai itu ada belatung. Mau nggak kita makan? Gimana pun ngebisikinnya nggak bakalan mau. Kenapa? Melihatnya sebuah kejelekan. Begitupun kemaksiatan. Kalau hatinya bersih, yang dia lihat itu kejelekan. Dia dibisikin gimana pun dia nggak bakal mau melakukan. Tapi ketika yang dia lihat itu adalah kenikmatan, yang dia lihat itu keindahan, yang dia lihat itu kehebatan, hebat kalau bisa melakukan itu.
Lalu dibisikin oleh syaitan. Sudah jiwanya tertipu, syaitan pun membisikkan dengan tipuan. Rusak dia. Kalau begitu yang mendominasi bisikan syaitan atau jiwa sebenarnya? Hah? Maka itu Allah mengatakan, "Waman a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah apa? "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka", kami akan sempitkan hidupnya. "Nuqayyid lahu syaitan", kami akan kaikatkan dia dengan syaitan. "Fahuwa lahu qarin", dan syaitan akan menjadi qarin. Bareng sama dia terus. Ya subhanallah. Siapa itu? Orang yang tidak mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah, jiwanya Allah jaga. Ini yang pertama. Inna nafsa la'amaratum bisu. Sifat jiwa yang pertama adalah jiwa yang mendorong kepada kejelekan. Kapan itu? Ketika jiwa tadi tidak mengerti tujuannya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan di dalam surat Yusuf, ya, di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amartum bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya jiwa itu amarah, memerintahkan, mendorong kepada kejelekan, kecuali yang Allah rahmati. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi memberi rahmat. Ketika jiwa memerintahkan, mendorong untuk melakukan kejelekan, lalu tapi kita punya akal, ilmu, pengetahuan tentang baik dan jelek. Ilmu, pengetahuan, dan akal inilah yang akan dia menghalangi dan juga dia akan mengikat kemana kemauan jiwa tadi. Kalau jiwa sudah memerintahkan kejelekan, lalu dia nggak punya ilmu mengarahkan jiwanya, rusak dia. Maka dari itu, antara ilmu dan jiwa yang melakukan kejelekan, terkadang terjadilah dialog. Ini yang dikatakan yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu berbisik dalam hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Hatinya berkata, tapi ilmunya mengatakan jangan. Nafsunya berkata, tapi ilmunya mengatakan jangan. Sehingga dialog ini yuwaswis. Apa yuwaswis itu? Hah? Apa itu kalau bahasa kita di dalam terjemahan Quran? Membisikkan kan? Yuwaswis. Jadi jiwanya terbisikkan. Kalau dia nggak zikir sama Allah, syaitan datang ngebisikin dari telinga lagi. Iya. Terbawalah pikiran. Sudah jiwanya mendorong, syaitan pun membisikkan, ilmunya nggak ada. Bahkan nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Ya subhanallah. Gampang terjebak oleh rayuan syaitan. Yang kedua, ada jiwa namanya lawamah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Ini jiwa yang dikatakan lawamah adalah jiwa yang si pemilik jiwa ini selalu menyesalkan jiwanya, menganggap dirinya kurang sempurna dalam ketaatan, menganggap dirinya banyak kesalahan. Ini lawamah. Ini jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Dia mungkin sehingga ketika dia melakukan sebuah perkara yang dianggapnya tidak baik, lawamah. Ini jiwa yang kedua. Jiwa yang ketiga, ini jiwa orang beriman, yang dia penuh dengan zikir kepada Allah, dia penuh dengan ketaatan kepada Allah. Allah katakan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Ra'ad ayat 28, "Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dan orang-orang beriman, tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang? Dalam surat Al-Fajr, ayat 27-30 Allah mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Di surat Al-Fajr dikatakan jiwa yang tenang.